Coba kamu pejamkan mata kamu sejenak dan bayangkan sosok yang selama ini menjadi pelindung keluargamu, menjadi kepala keluarga, menjadi orang yang selama ini menuntun masa depanmu, mengarahkan dirimu. Ayah kamu sekarang meninggalkan dunia ini selama-lamanya, meninggalkan dirimu bersama keluargamu. Dan bayangkan di atas sana, ayah kamu melihat dirimu, tersenyum sambil berkata, "Nak, kejarlah mimpimu, cari jalanmu sendiri. Buat dunia ini menjadi dunia yang lebih baik dengan kehadiranmu." Nah oke, jadi video ini sebenarnya terinspirasi dari bukunya David Deida yang berjudul The Way of Superior Man. Nah di buku ini ada sebuah capture yang menarik yang berjudul Live as if your father were dead. Hiduplah seperti seolah ayah kamu udah meninggal. Oke, ini bukanlah sebuah ajakan untuk mendoakan ayah kita cepat meninggal atau cepat meninggalkan kita di dunia. Karena mau didoakan atau enggak, suatu saat nanti juga pasti ayah kamu pasti meninggal juga kan. Tapi ini lebih ke membayangkan dirimu sebagai seorang pria bisa hidup tanpa ada ayah kamu, tanpa ada sosok yang selama ini mengarahkan diri kamu. Jadi kamu bisa menjadi seorang pria yang merdeka, bebas dari ekspektasi orang tua, terutama ayah. Oke, jadi sebenarnya video ini masih ada hubungannya dengan video yang aku buat beberapa hari yang lalu tentang kenapa kamu nolep. Jadi ada cerita dari salah satu temanku, seorang pecandu PMO yang sedang berjuang untuk keluar dari kecanduan PMO. Nah dia ngerasa dirinya nolep. Dan setelah aku gali-gali ketika kenapa dia nolep, ternyata dia ini lack of purpose. Jadi dia gak tahu mau ngapain dalam hidupnya. Dia gak punya tujuan hidup. Dia gak tahu sebenarnya hidupnya ini mau ngapain. Karena setelah diulik lagi, apa yang dia inginkan dalam hidup enggak sejalan dengan apa yang orang tuanya harapkan atau diekspektasikan dari orang tuanya, khususnya dari ayahnya. Nah makanya aku jadi inget sama capture buku The Way of Superior Man ini. Live as if your father were dead. Hiduplah seperti seolah ayah kamu udah meninggal, ayah kamu udah tiada. Nah mungkin video ini nggak banyak untuk semua orang ya. Video ini nggak untuk semua orang, karena sebenarnya video ini aku buat berdasarkan dari pengalaman satu temanku ini. Tapi mungkin kalau kamu ngerasa ini juga relate, oke, that's good. Oke, jadi intinya si temanku ini, aku nggak usah ngomongin tentang spesifik profesi yang pengen dia lakukan ya. Jadi dia sebenarnya pengen sebuah profesi A, tapi orang tuanya ingin dia menjadi profesi yang B. Dan ini ketika si A ini menjalankan profesi B ini, menjalankan bersekolah untuk mencapai profesi B ini, dia ngerasa nggak cocok dan dia ngerasa nggak kuat. Akhirnya karena dia ngerasa nggak kuat, karena dia ngerasa nggak bener-bener pengen jadi ini, dia lakuinnya asal-asalan. Jadi dia ngelakuinnya bener-bener tidak sesuai dengan hati. Akhirnya kuliahnya jadi berantakan. Dia ngerasa menjadi orang yang gagal, dia stres, dia depresi, dan menjadikan PMO sebagai coping mekanismenya. Nah, kalau kita ulik dari awal, sebenarnya tadi sebabnya adalah karena dia merasa tujuannya nggak sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh orang tuanya. Nah, menurutku sebenarnya kisah temanku ini nggak melulu cuman dia doang yang merasakannya. Sebagai anak yang lahir di budaya Asia, apalagi di Indonesia ya, pasti udah sering banget ya kita merasakan budaya tentang si orang tua ini berekspektasi terlalu tinggi terhadap anaknya. Contoh katakanlah ya, misalnya orang tuanya adalah seorang dokter, orang tuanya seorang hakim, apalagi orang tuanya seorang guru. Pasti si orang tua ini mengharapkan anaknya juga dapat melanjutkan seperti mereka. Dan ada juga yang lebih parah ketika si orang tua membebankan suatu hal yang sebenarnya itu adalah ambisi dari orang tuanya, tapi dibebankan kepada anaknya. Banyak banget kejadian ini. Dan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Carl Jung ya. Dia pernah bilang gini, "The greatest burden a child must bear is the unlived life of the parent." Sebelumnya sorry ya kalau spellingku nggak begitu bagus.
dalam ngomong bahasa Inggris. Tapi poinnya di sini adalah banyak orang tua yang tanpa sadar membebani anak-anak mereka untuk hidup dengan mimpi dan ekspektasi yang mereka sendiri nggak mampu raih dalam hidup. Banyak kayak gitu terjadi. Dan anak-anak ini merasa bertanggung jawab untuk membuat orang tua mereka bahagia dengan menghidupi kehidupan yang bukan pilihan mereka. Nah sebenarnya si anak-anak tadi cuma nggak mau mengecewakan orang tuanya. Anak-anak ini nggak berani untuk membantah orang tuanya. Dia cuma tunduk dan patuh dengan orang tuanya. Sebenarnya that's a good thing. Banyak juga anak-anak yang tunduk dan patuh orang tuanya dan benar-benar kebuka jalannya. Tapi itu nggak semua anak bisa kayak gitu. Banyak anak-anak yang berontak. Banyak anak-anak yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga mereka merasa jadi orang yang gagal. Aku sendiri juga punya teman-teman yang kayak gitu. Ketika orang tuanya ingin anak menjadi seorang akademisi, tapi si anak ini dia cuman ingin main gitar, pengen jadi musisi. Akhirnya ya nggak cocok antara orang tua dan anak. Dan aku sendiri juga punya pengalaman seperti itu. Apakah kamu pikir apa yang aku lakukan selama ini nggak mengecewakan orang tua? Aku sendiri adalah seorang lulusan ekonomi manajemen yang alistir menjadi seorang content creator, menjadi seorang YouTuber. Aku sendiri dulu juga pernah kerja di bank. Udah kerja di bank, di salah satu bank BUMN yang cukup oke, cukup terkenal. Udah kerja selama 2 tahun. Akhirnya aku pun banting setir. Aku ngerasa kerja di bank itu bukan menjadi jalan hidup. Ya emang ya, ketika aku kerja di bank, aku ngerasa kayak orang tuaku benar-benar cukup bangga dengan apa yang udah aku lakukan, udah aku jalankan. Ya meskipun aku yang menjalaninya tidak se-enjoy itu. Akhirnya aku pun keluar, dan disitulah emang ada sedikit kekecewaan terhadap dari orang tuaku. Waktu aku kerja di bank, aku juga ngerasa ya gaji oke, status juga oke. Tapi aku ngerasa di situ bener-bener nolep dalam artian nggak punya purpose, nggak punya tujuan hidup. Aku ngerasa tiap hari bangun tuh kayak mengeluh doang. Udah pagi lagi. Beda halnya ketika aku membuat YouTube, membuat video seperti ini. Aku ngerasa tiap hari itu kayak ada sebuah misi yang bisa aku kejar. Meskipun bikin konten, bikin video ini juga bukan hal yang mudah ya. Karena kamu butuh konsistensi, kamu butuh jadwal yang disiplin dalam membuat video. Tapi di situ aku ngerasa pekerjaanku ini less stress. Ada stresnya. Tapi dibandingkan ketika aku kerja dulu kantoran, kerja di bank, aku ngerasa di sini stresnya lebih minim. Ketika kamu nggak gampang stres, ketika kamu nggak gampang bosan dengan apa yang jadi rutinitasmu setiap hari, kamu akan terhindar dari nolep dan kamu akan terhindar dari aktivitas PMO yang benar-benar merusak tersebut. Nah, aktivitas PMO itu memang sangat erat kaitannya dengan stres dan bosan. Jadi mungkin ini kedengarannya emang ekstrim ya, tapi cobalah untuk membayangkan hidup tanpa bayang-bayang ayah kamu, tanpa bayang-bayang orang tua kamu. Bayangkan aja, kamu berpura-pura membayangkan 3 hari aja. Bayangkan kamu hidup tanpa ada orang tua, tanpa punya ayah di situ. Bayangkan ayah kamu udah meninggal dan kamu harus hidup mandiri. Tapi di situ kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu bisa melakukan apa yang bikin kamu punya gairah dalam hidup kamu. Apa yang pengen kamu lakukan dari dulu. Lakukan hal yang bikin kamu punya purpose dalam hidup kamu. Lakukan hal yang gak bikin kamu nolep lagi. Oke? Mungkin video kali ini cukup sekian. Semoga video ini membantu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.